Selamat pagi, Opa Oma, Bapak Ibu, serta saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Pada pagi hari ini bersama-sama kita akan membuka serta membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang Maha Kudus, kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami ucap syukur dan terima kasih atas segala anugerah dan berkat yang Kau limpahkan bagi kami melalui kesehatan ya Tuhan. Sebentar juga kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Bersabarlah kepada kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita baca dari kitab Kisah Para Rasul 6 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-15. Saya akan bacakannya untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyegap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Berbahagialah kita semua yang telah mendengar dan membaca akan firman Tuhan serta melaksanakannya dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Haleluya. Oma, opa, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Steve tidak memenangkan tender proyek di perusahaan. Ia kurang menguasai materi dan perencanaannya. Selama ini Steve selalu menang dan tidak pernah gagal. Ia kalah dari Mirna dan merasa iri kepadanya. Akhirnya ia menghasut pimpinan perusahaan dengan mengatakan bahwa Mirna adalah seorang penipu. Berbagai cara Steve tempuh agar bisa mengalahkan Mirna. Orang yang merasa tidak pernah gagal berupaya menjatuhkan lawan dengan penghasutan. Hal inilah yang dihadapi Stefanus, murid Yesus. Stefanus adalah seorang Yunani, telah membuka diri kepada kuasa Roh Kudus dan menerima pengampunan dosa. Ia dikenal sebagai orang saleh yang dipenuhi Roh Kudus dan memiliki karunia untuk melakukan mujizat. Dari dirinya sendiri, Stefanus bukanlah orang benar, tetapi ia diperbarui oleh Roh Kristus. Ia memiliki hikmat dan kemampuan untuk berdebat dengan anggota jemaat Libertini, orang Yahudi dan dari Kilikia dan Asia. Namun ketika argumennya kalah, mereka menyebarkan hasutan dan fitnahan untuk Stefanus. Bersama dengan para tua-tua dan ahli Taurat, mereka menuding Stefanus telah melakukan penodaan agama. Opa, oma, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ketika seorang merasa kalah saingan, mereka berupaya untuk menjatuhkan lawan dengan berbagai cara. Stefanus memiliki hikmat sehingga mampu mengelola emosi dalam diri.
Berbagai tudingan untuk melemahkan Stefanus ternyata tidak mampu menggoyahkan imannya. Siapa yang benar pasti akan diberkati oleh Tuhan. Stefanus sudah menyampaikan kebenaran Injil di hadapan banyak orang. Kita pun diingatkan semakin waspada untuk tidak menjatuhkan orang lain dengan penghasutan yang tidak benar. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami ucap syukur dan terima kasih atas segala pimpinan dan pernyataan Tuhan, sehingga kami boleh mendengar akan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, menjadi dasar dalam langkah hidup kami ya Tuhan. Tuhan, kami pun berserah kepada-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang kami laksanakan, kami lakukan itu sesuatu yang kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kami serahkan semua ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.